Perang Dunia Kedua. Begitu mendengar kata tersebut, di benak kita yang terbersit akan peperangan besar yang brutal yang sangat didominasi oleh pasukan Jerman di bawah kepemimpinan Sang Führer Adolf Hitler. Dominasi Jerman pada Perang Dunia Kedua bukan tanpa sebab. Jerman memiliki peralatan tempur yang luar biasa canggih dibandingkan negara lain saat itu, didukung dengan angkatan bersenjata Wehrmacht yang begitu hebat, yang terdiri dari Heer atau angkatan darat, angkatan udaranya yang bernama Luftwaffe, dan angkatan laut Jerman yang bernama Kriegsmarine. Semua itu membuat kekuatan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua seperti tak akan ada negara yang bisa mengalahkannya dalam peperangan. Belum lagi ditambah pasukan bersenjata milik partai Nazi yaitu Waffen-SS. Namun pada akhirnya Jerman harus mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Seperti pada video kali ini, Sans Film akan coba menceritakan beberapa penyebab Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Penyebabnya pun sangat banyak dan disebutkan dalam berbagai versi. Sans Film juga mengambil dari beberapa sumber dan akan mengisahkannya dengan versi Sans Film. Baiklah sahabat, marilah kita simak ulasannya. Beberapa faktor yang menyebabkan Nazi Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sebelum saya membahas kekalahan Nazi Jerman, ada baiknya kita masuk terlebih dahulu tentang anggapan kemenangan Adolf Hitler dalam perang. Hitler dan Nazinya tidak akan membunyikan genderang perang jika ia tidak punya harapan untuk menang perang. Dan ada beberapa faktor yang membuat Hitler sangat percaya diri untuk menang dalam peperangan melawan banyak negara. Faktor yang pertama adalah perang sangat bergantung pada teknologi. Tanpa teknologi yang mumpuni, jangan pernah berharap untuk menang perang. Karena 1000 orang bersenjatakan golok akan mudah dibantai oleh 100 orang yang bersenjata senapan mesin, tank, pesawat tempur, dan senjata modern lainnya. Jerman, semenjak dari zaman Perang Dunia Pertama, Jerman sudah memiliki teknologi yang sudah menyaingi. Bahkan di beberapa segi, Jerman sudah bisa mengalahkan teknologi Inggris dan Amerika Serikat, apalagi teknologi Uni Soviet saat itu. Misalnya, Jerman adalah negara yang pertama-tama menggunakan pesawat militer bermesin jet, yaitu pesawat Me-163 dan Me-262. Oleh karena kemajuan teknologi Jerman saat itu, Hitler tentu saja sangat percaya diri. Faktor yang kedua adalah pentingnya administrasi dan logistik untuk kemenangan perang. Persenjataan yang lengkap juga akan percuma jika dikomandoi oleh pemimpin yang tidak punya sistem. Jerman pada waktu itu sudah menjadi negara pencipta teknologi modern, di mana pemimpinnya bisa mengatur dan mengendalikan banyak tentara. Ribuan staf yang dilatih untuk memecahkan masalah-masalah yang dibagi-bagi, seperti logistik, komunikasi, artileri, dan masalah lainnya dengan kebaikan, dan juga dalam hal administrasi. Dengan pelatihan yang baik, ofisir-ofisir militer Jerman pada saat itu adalah sekumpulan orang yang terlatih dengan baik, terdidik bagus, dan siap untuk memenangkan perang. Faktor yang ketiga adalah pada tahun 30 dan 40-an, lawan-lawan Jerman sedang lemah. Kenapa bisa seperti itu? Krisis besar ekonomi dunia pada tahun 1928 belum berakhir kala itu. Pengangguran massal membebani masyarakat Amerika, Inggris, Perancis, dan negara-negara maju lainnya. Di sebelah timur, Uni Soviet yang dipimpin oleh seorang diktator juga sedang dilema. Saat itu, sang diktator Soviet Joseph Stalin sedang punya masalah dengan rakyatnya. Ia saat itu membantai teman-teman seperjuangannya, para petaninya, bahkan orang-orang militernya sendiri, dan jutaan orang lainnya yang ia curigai. Dari keterangan itu semua, Jerman mengetahui kalau negara-negara kuat yang berada di sisi barat dan timur negaranya sedang melemah. Sedangkan Jerman pada saat itu malah sedang merencanakan program pembangunan besar-besaran. Dan Jerman sudah berhasil keluar dari krisis ekonomi. Saat itu, pabrik-pabrik di Jerman sudah mulai produksi kembali. Jalan tol pertama Hitler sudah dibangun. Dan yang utama, peralatan tempur untuk perang sudah mulai dirakit. Jerman di sini sudah berhasil keluar dari krisis ekonomi lebih dulu.
Hitler pun siap perang dengan memanfaatkan kelemahan lawan-lawannya ini. Dari beberapa keunggulan Jerman dibandingkan negara-negara lawan yang sedang lemah ini, kita pasti bertanya, kenapa Jerman bisa kalah dalam perang? Dan kita pun akan masuk ke beberapa faktor penyebab kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Faktor yang pertama adalah gaya kepemimpinan Hitler. Hitler bukan cuma seorang pemimpin yang otoriter, tetapi juga Hitler adalah seorang pemimpin yang suka mengadu domba. Sewaktu ia menjadi pemimpin, Hitler sudah sangat percaya diri, sehingga ia merasa bahwa ia adalah orang terpilih dari langit untuk bisa membawa Jerman pada masa kejayaan. Hitler beranggapan bahwa dialah yang sanggup melakukannya. Hitler juga tahu sifat dasar manusia seringkali serakah dan tidak bisa dipercaya. Ia merasa posisinya sebagai pemimpin akan selalu terancam oleh para bawahannya. Jadi, untuk memastikan agar bawahan-bawahannya itu tak mengancam posisinya, Hitler kemudian memanipulasi agar mereka saling membenci dan saling menjatuhkan satu sama lain. Cara yang digunakan Hitler adalah dengan menerapkan beberapa departemen yang berbeda dengan tugas yang sama, sehingga tumpang tindih. Para bawahannya akan sering terjadi gesekan dan akan selalu mengumpulkan bukti-bukti kebusukan dan kesalahan satu sama lain. Lalu kemudian mereka akan melaporkannya kepada Hitler, dan Hitler akan selalu dibutuhkan oleh para bawahannya sebagai penengah dan pemegang keputusan terakhir. Dari gaya adu domba ini, maka para bawahannya akan sibuk menjatuhkan, bertengkar, bersaing, dan akhirnya tak akan punya kesempatan untuk mengancam posisi Adolf Hitler. Sisi negatif gaya kepemimpinan Hitler seperti itu, anak buahnya jadi tidak pernah kompak. Contohnya ketika Hitler menyerang Polandia pada tahun 1939. Ia mengira Inggris dan Perancis yang ekonominya sedang morat-marit saat itu akan diam saja melihat ia menyerang Polandia. Persis seperti saat Hitler merebut Austria pada bulan Maret tahun 1938 dan Ceko pada bulan November tahun 1938 juga. Saat itu Hitler tak menyangka kalau Inggris dan Perancis yang sedang krisis ekonomi malah menyatakan perang. Sedangkan di bulan September 1939, Angkatan Laut Jerman jauh lebih kecil dari Angkatan Laut Inggris. Kapal-kapal perangnya baru akan rampung di tahun 1944. Kapal selam Jerman juga masih di bawah 100 unit dan Angkatan Udara Jerman juga belum memiliki bomber kelas berat di tahun 1939, sehingga membuat Jerman seakan tak siap akan perang. Semua kekurangan itu memang bisa dikejar, tetapi ingat, karena gaya kepemimpinan Hitler, anak buahnya menjadi tidak kompak. Akibatnya, ekonomi Jerman tidak bisa dicurahkan 100% untuk memenangkan perang. Tidak seperti lawan-lawannya, yang langsung mengerahkan 100% ekonominya untuk memenangkan perang begitu genderang perang dimulai. Hitler tidak mau memadatkan tanggung jawab untuk mengelola keseluruhan perencanaan militer ke anak buahnya yang ia adu domba tadi. Pada tahun 1943, ketika tuntutan perang mengharuskan pemusatan perencanaan militer ini, Hitler memilih Albert Speer, seorang menteri pembangunan dan juga sebagai pengatur ekonomi perang Jerman. Akibat gaya kepemimpinan Hitler, baru ia lakukan 3 tahun kemudian. Faktor kesalahan strategi di Uni Soviet dan faktor minyak. Setelah Jerman merebut separuh Polandia, Hitler kemudian menyerang Denmark dan Norwegia. Padahal rencananya baru saja disusun. Karena strategi dadakan ini berhasil, Hitler kembali melakukan serangan dadakan untuk merebut Perancis. Dan lagi-lagi sukses besar didapat Jerman. Perancis juga menyerah pada bulan Juni tahun 1940. Hanya tinggal Inggris saja saat itu. Namun, Hitler benar-benar tidak berniat perang dengan Inggris. Ia mengajak Inggris untuk berdamai, namun sayang, Inggris menolak tawaran damai ini dan membuat Hitler menjadi kebingungan. Ia ingin berdampingan dengan Inggris, tapi kebijakan luar negeri Inggris adalah mencegah dominasi negara Eropa dan negara manapun. Tentu saja Inggris menolak berdamai dengan Jerman. Karena Inggris tak mau berdamai, Hitler memerintahkan angkatan udaranya Luftwaffe untuk menyerang menghancurkan Inggris.
Dan lagi-lagi karena kesalahan strategi, Jerman gagal menghancurkan Inggris lewat udara. Hitler juga sangat menyadari untuk memenangkan perang, Jerman butuh banyak minyak yang menjadi kunci. Tanpa sumber minyak bumi, tidak akan ada bahan bakar untuk menggerakkan truk, tank, kapal perang, dan mesin perang Jerman. Sumber minyak Jerman yang paling utama adalah ladang minyak Plosti di Rumania. Sayangnya, minyak tersebut tidak cukup. Jerman juga bisa menciptakan bensin dan solar dari batu bara. Namun, semua itu terlalu mahal. Oleh karena itu, mata Hitler langsung menuju pada sumber minyak milik Uni Soviet di Kaukasus. Hitler kemudian dengan nafsu mengirim 3 juta pasukannya untuk menyerbu Uni Soviet, yang kita kenal namanya dengan nama Operasi Barbarossa. Karena di benak Hitler hanya minyak tujuannya, pasukan Jerman harus bergegas merebut Kaukasus. Dan akhirnya, Hitler malah bertengkar dengan para jenderalnya yang berpikir cara menaklukkan sebuah negara adalah dengan merebut ibu kotanya, yaitu Moskow, bukan Kaukasus. Pasukan Jerman kemudian digerakkan menuju Moskow atas perintah jenderal-jenderalnya. Lalu Hitler marah besar, dan lagi-lagi ia bertengkar dengan para jenderalnya. Pasukan Jerman pun yang semula hendak ke Moskow malah dibelokkan ke Kaukasus atas perintah Hitler. Pertengkaran ini pun memakan waktu yang cukup lama. Padahal saat itu pasukan Uni Soviet sedang kocar-kacir karena serangan Nazi Jerman. Seharusnya Nazi Jerman sudah pasti bisa merebut Moskow atau Kaukasus jika tak ada pertengkaran. Hingga akhirnya musim dingin yang begitu hebat datang di tahun 1941. Terusan Suez adalah urat nadi dan aliran sumber daya Inggris dari Asia dan Afrika Timur ke tanah Inggris. Inggris saat itu sedang kewalahan dengan serangan Jerman dan Italia yang sekutu Jerman. Inggris benar-benar kekurangan bahan baku karena serangan Jerman, dan kapal-kapal Inggris harus memutari benua Afrika dan sangat mengurangi daya tempur Inggris. Kesalahan Hitler di terusan Suez, Hitler cuma mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh seorang jenderalnya yang karismatik yang bernama Erwin Rommel. Ia berhasil memporak-porandakan pasukan Inggris di Mesir bersama pasukannya yang hanya sedikit yang dikirim oleh Hitler. Jenderal Rommel sudah berusaha meminta bantuan ke terusan Suez yang sangat penting. Namun Hitler malah mengirim 3 juta tentaranya ke Uni Soviet dan hanya memberi pasukan Jenderal Rommel sekitar 30 ribuan pasukan saja. Sementara Inggris menyadari pentingnya sumber minyak di terusan Suez bagi mereka, secara habis-habisan memusatkan kekuatan militernya untuk merebut tempat itu melawan pasukan Jenderal Rommel yang hanya sedikit. Sementara di Uni Soviet dengan 3 juta pasukannya, Hitler harus kalah dengan anak buah Marskal Zhukov karena ganasnya musim dingin. Tentara Nazi hanya bermodalkan jas hujan. Kita bisa membayangkan, tentara Nazi hanya bermodalkan jas hujan melawan tentara Soviet dengan pakaian dingin tebal di suhu minus 40 derajat Celcius. Jenderal Rommel di terusan Suez pun seharusnya bisa berbuat lebih banyak kalau saja ia dari awal mendapatkan setidaknya 100.000 pasukan daripada mengirim 3 juta pasukan ke Uni Soviet. Kekurangan pasukan dikeroyok oleh banyak pasukan Inggris, kekurangan amunisi, bahan bakar, dan tidak ada bala bantuan akhirnya membuat Rommel terpaksa mundur dari terusan Suez di Mesir. Dan di Uni Soviet, pasukan Hitler juga kekurangan bahan bakar. Ditambah, Hitler juga tidak pernah mengindahkan saran Rommel yang terus-menerus meminta bala bantuan untuk ladang minyak di terusan Suez. Faktor penyebab kekalahan Nazi Jerman selanjutnya adalah obsesi Nazi Jerman pada rasisme. Ketika kita mengingat Nazi Jerman, bukan hanya mengingat mengenai Perang Dunia Kedua saja, tapi juga pada peristiwa pembantaian atau genosida terhadap beberapa kaum, Yahudi, Slavia, Romani atau Gypsy, dan bangsa lainnya yang diberi label manusia rendahan di tanah Eropa. Hitler ingin menjadikan Jerman sebagai negeri yang paling kuat.
tapi dia malah mengandalkan intoleransi kepada beberapa kaum di negaranya. Di buku Mein Kampf, Hitler menulis bahwa ia sangat membenci Yahudi, kaum Gypsy, dan lain-lain. Di buku itu juga, Hitler dengan jelas memberitahu bahwa ia akan membersihkan Yahudi dari Eropa. Pemurnian ras yang dimulai dari Jerman mulai mendiskriminasi, bahkan sampai melenyapkan Yahudi. Dari situlah kemudian mereka beramai-ramai pergi meninggalkan Jerman. Sementara mereka adalah seorang ilmuwan, insinyur, dokter, dan lain-lain. Mereka adalah orang yang tenaganya, kecerdasannya, dan juga keterampilannya yang sangat dibutuhkan untuk memenangkan perang. Salah satu yang paling terkenal adalah Albert Einstein. Einstein dan para ilmuwan lainnya pindah ke Amerika dan bergabung untuk merancang proyek bom atom paling terkenal dalam proyek Manhattan. Begitupun dengan para Yahudi yang dibantai. Tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut mereka. Butuh kereta api dan butuh banyak sumber daya lainnya yang seharusnya dikeluarkan untuk memenangkan perang. Obsesi pada rasisme inilah yang juga membuat Jerman tak dapat mengalahkan Uni Soviet. Padahal saat itu, rakyat Uni Soviet sangat membenci Partai Komunis di bawah pimpinan Joseph Stalin. Joseph Stalin sedang blacklist namanya karena kelakuannya yang membantai banyak warga Soviet yang ia curigai. Bukannya menjadi pembebas rakyat Uni Soviet, Jerman malah datang sebagai pembantai, pemerkosa, dan sebagai penjara dari semua desa dan kota yang mereka taklukkan. Sehingga rakyat Uni Soviet malah bersatu di bawah komando Stalin. Mereka malah sekuat tenaga berperang demi kelangsungan hidup mereka di bawah tekanan Nazi Jerman. Faktor selanjutnya adalah karena Hitler menantang perang Amerika Serikat. Amerika sendiri tidak pernah menyatakan perang dengan Nazi Jerman, namun malah pada tanggal 11 Desember 1941, Adolf Hitler sendiri yang menyatakan perang dengannya. Serangan Jepang di Pearl Harbor membuat Hitler 100% yakin akan kemenangan Jerman atas Amerika Serikat. Karena Hitler sangat tahu, walaupun Amerika menyatakan netral dalam Perang Dunia Kedua, diam-diam mereka mengirimkan pasokan senjata, truk, pesawat, dan lain-lain kepada Inggris dan Uni Soviet. Dan tantangan itu adalah sebuah blunder atau kesalahan perhitungan yang dibuat oleh Adolf Hitler. Amerika Serikat pun tak main-main. Mereka langsung mengirimkan ribuan pesawat, ratusan ribu tentara, serta ratusan kapal perang dan lain-lain. Dengan bantuan Amerika, Inggris berhasil menguasai dan mengamankan Samudra Atlantik dari ancaman kapal selam Jerman. Amerika juga menghujani kota-kota Jerman dengan bom. Amerika dengan agresif menyerang posisi pertahanan Jerman di Afrika Utara, Italia, bahkan bisa merebut kembali tanah Prancis dengan serangan amfibi terbesar sepanjang sejarah perang. Semua itu tak akan terjadi jika Jerman tak menantang secara terbuka Amerika Serikat di tahun 1942 hingga tahun 1944. Memang banyak sekali faktor penyebab kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Dari semua itu, faktor Adolf Hitler lah yang amat sangat paling berpengaruh. Seandainya musim dingin di tahun 1941 tidak memecahkan rekor terdingin. Seandainya perwira karismatik Rommel mendapatkan bantuan divisi. Seandainya anak buah Hitler bisa meyakinkan bahwa perang melawan Amerika adalah ide buruk. Dan ada begitu banyak pengandaian. Sekuat apapun dominasi Jerman kala itu, dan akhirnya Jerman yang mendominasi pun harus kalah dalam Perang Dunia Kedua. Begitulah beberapa faktor penyebab Jerman kalah dalam Perang Dunia yang memang masih banyak lagi faktor yang lainnya. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam menceritakan. Apabila sahabat Sans Film semua ada yang lebih mengetahui faktor penyebabnya, dimohonkan kebaikan hatinya untuk berbagi pengetahuan di kolom komentar. Sekian video kali ini, dan kita ketemu lagi dalam kisah-kisah sejarah, peperangan, dan lain-lain dalam channel cerita santai Sans Film. Sampai jumpa.